Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia hari ini diperkirakan akan menguat tipis. Kenapa hanya penguatan tipis yang menjadi proyeksi indeks dan kemudian juga bagaimana perkembangan nilai tukar rupiah dan harga komoditas kita? Langsung mengeceknya ke Mercy Wijaya di studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, di belakang Anda saya lihat indeks benar melemah tipis. Tadi diperkirakan menguat tipis. Sebetulnya apakah memang pasar sudah kehilangan arah atau seperti apa pagi ini? Ya, Leo dan pemirsa, pergerakan indeks harga saham gabungan sebenarnya masih diwarnai optimisme indeks keyakinan konsumen yang dirilis oleh Bank Indonesia untuk bulan Januari 2023 yang berada di angka 123 atau lebih tinggi dari bulan Desember di angka 119. Namun memang karena penguatan indeks harga saham gabungan sudah hampir 1% selama 2 hari terakhir sehingga ada potensi profit taking dan menyebabkan pergerakan indeks harga saham gabungan terbatas. Bahkan pagi hari ini pergerakan indeks masih melemah tipis 0,06% di level 6.941. Saat ini sudah kembali menguat, Leo. Pergerakannya memang diperkirakan masih akan cenderung flat antara 6.875 sampai 6.985. Selain itu, Leo, pagi hari ini kami melihat yang memberatkan kinerja pasar saham adalah saham sektor energi dengan pelemahan 0,8%. Seiring dengan pelemahan harga batu bara yang sudah mencapai 6% pelemahannya seharga $239 Amerika Serikat per metrik ton, sehingga bisa memberatkan kinerja indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini. Sementara itu, Leo dan pemirsa, pergerakan indeks utama di kawasan Amerika Serikat malam kemarin, 3 indeks utamanya bergerak melemah. Dow Jones turun 0,6%, S&P 500 melemah 1,1%, dan Nasdaq Composite juga turun 1,68% karena masih menunggu data jobless claim di Amerika Serikat yang akan dirilis malam nanti. Selain itu, pelaku pasar juga masih terus memantau bagaimana laporan keuangan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat sepanjang tahun 2022 untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan di tengah tingginya inflasi dan juga tren kenaikan suku bunga. Yang mana kemarin, Leo dan pemirsa, Gubernur The Fed Jerome Powell menyatakan bahwa saat ini kondisi inflasi di Amerika Serikat sudah mulai menurun. Ia mengatakannya di Economic Club of Washington DC. Namun, Gubernur The Fed menyatakan belum tentu akan ada dihentikan kenaikan suku bunganya atau akan mengerem kenaikan suku bunganya karena ia memperhitungkan proses penurunan inflasi yang akan memakan waktu lama. Sementara pergerakan di Eropa, Leo dan pemirsa, indeks saham di London Inggris FTSE 100 menguat 0,26%. Di The DAX ini di Jerman juga menguat 0,6% karena melihat kondisi inflasi di Amerika Serikat yang sudah mulai menurun sehingga menumbuhkan optimisme pelaku pasar. Dan di kawasan Asia, pada pembukaan perdagangan pagi tadi, indeksnya masih bergerak melemah, Leo. Indeks Nikkei Jepang turun 0,35%, indeks Hang Seng Hong Kong melemah 0,6%, dan indeks STM Singapura melemah 0,37%. Saat ini pelaku pasar tidak hanya mencermati langkah kebijakan suku bunga The Fed, namun juga kebijakan suku bunga bank sentral di banyak negara. Karena memang banyak yang memproyeksi tahun 2023 ekonomi ini akan suram atau akan masuk ke jurang resesi. Namun nyatanya kalau kita lihat dari data-data ekonomi, baik itu di Amerika Serikat maupun di Indonesia maupun di negara-negara Asia, sebenarnya ada perbaikan kondisi ekonomi, Leo. Dan yang menjadi penentu apakah negara tersebut akan masuk ke jurang resesi atau ekonominya suram atau tidak adalah kebijakan dari suku bunga acuan bank sentralnya. Jika kenaikan suku bunga terlalu tinggi, ini akan berpotensi membuat ekonomi atau pertumbuhan yang sedang terjadi di banyak negara ini akan terhenti bahkan melambat. Oleh karena itu, kita akan lihat bagaimana kondisi suku bunga di berbagai negara dan juga kondisi ekonominya. Di antaranya adalah Bank Sentral India, Leo, yang baru saja menaikkan suku bunga acuan dari 6,25% ke 6,5% untuk menekan laju inflasi yang sudah terjadi 5,72% di kawasan India. Dan dari target inflasi, Bank Sentral India ingin menurunkan dari posisi saat ini di 5% ke level 2% dan menjaga pertumbuhan ekonomi, dan targetnya di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi India di 6,4%. Namun kita masih akan terus pantau berbagai data ekonomi yang akan dirilis hari ini maupun nanti malam di Amerika Serikat. Sementara untuk pergerakan IHSG ini masih akan cenderung flat antara 6.875 sampai 6.985. Leo. Masih disebut-sebut bahwa
salah satu yang mempengaruhi investor di Indonesia baik di bursa saham maupun juga investor valuta asing adalah apa yang dikatakan oleh Chairman The Fed yang mengatakan bahwa melihat data pekerjaan di Amerika Serikat non-farm payroll yang ternyata jauh lebih tinggi daripada konsensus, memperlihatkan bahwa The Fed mungkin akan harus menambah lagi kenaikan suku bunganya. Dan ini yang membuat kemudian banyak orang melihat kemungkinan dolar akan menguat lagi kepada sekian mata uang kawasan termasuk rupiah. Bagaimana kondisi nilai tukar rupiah pagi ini, Mercy? Ya, Leo, betul sekali. Pagi hari ini kami memantau posisi dolar indeks yang menggambarkan posisi dolar Amerika Serikat terhadap mayoritas mata uang utama dunia menguat 0,03% ke level 103. Nilai tukar rupiah pun melemah terhadap dolar Amerika Serikat, pelemahannya sebesar 0,2% di level 15.125 rupiah per dolar Amerika Serikat. Namun Leo, pagi hari ini kami juga memantau sebenarnya imbal hasil obligasi surat berharga negara tenor 10 tahun kembali turun 0,007 poin ke level 6,669%, yang artinya obligasi pemerintah Indonesia masih diminati oleh investor dan bisa memperkuat posisi nilai tukar rupiah. Dan kemarin pun kita melihat penguatan signifikan pada imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia, penguatannya 1,1 poin menjadi 6,706%. Sehingga kalau tadi kemarin kita melihat saat pagi rupiah melemah, saat penutupan perdagangan menguat, dan jika memang inflow atau investasi di surat berharga negara masih tinggi, kita mungkin akan bisa melihat penguatan pada nilai tukar rupiah hari ini, Leo. Demikian laporan kami, kembali ke Anda di studio. Baik, Mercy Wijaya melaporkan langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Zona Bisnis kembali selepas jeda berikut ini.